Nama Eutikus berarti beruntung, semoga berhasil. Dia duduk di jendela loteng dan tertidur. Lalu dia terjatuh dari lantai 3. Dan waktu diangkat, Eutikus telah meninggal dunia. Paulus turun ke bawah dan langsung berlutut di samping pemuda itu serta memeluknya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-59 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Hari Minggu yang penuh peristiwa di Troas. Kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Pada hari Minggu malam, kami dan saudara-saudari seiman di Troas berkumpul untuk makan bersama dan mengadakan perjamuan kudus. Paulus berkhotbah kepada mereka lama sekali sampai tengah malam, karena rombongan kami berencana untuk berangkat meninggalkan mereka besok paginya. Kami semua berkumpul di sebuah ruangan di tingkat atas dan banyak pelita dinyalakan. Seorang pemuda bernama Eutikus duduk terkantuk-kantuk di jendela. Sementara Paulus masih terus berbicara. Eutikus tidak bisa lagi menahan kantuknya. Dia pun tertidur dan jatuh ke bawah dari tingkat 3. Ketika orang-orang turun dan mengangkatnya, ternyata dia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah dan langsung berlutut di samping pemuda itu serta memeluknya. Lalu Paulus berkata, "Jangan khawatir karena dia masih hidup." Kemudian Paulus dan kami kembali ke atas. Dia memimpin perjamuan kudus dan lanjut berbicara dengan mereka sampai subuh. Sesudah itu dia berangkat bersama dengan kami rombongannya. Sementara itu Eutikus diantar pulang ke rumahnya. Dan semua saudara seiman di situ sangat lega karena dia masih hidup. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kota Troas adalah kota pelabuhan yang penting yang didirikan sebelum 300 sebelum Masehi oleh Antigonus, penerus dari Alexander the Great atau Iskandar Agung. Terletak sekitar 10 mil selatan kota Troy. Dibuat koloni Romawi oleh Kaisar Agustus 30 sebelum Masehi sampai 14 Masehi. Troas dikunjungi beberapa kali selama perjalanan misionaris Paulus. Dalam perjalanan keduanya, di mana ia bergabung dengan Lukas, dalam perjalanannya yang ketiga setelah meninggalkan Efesus, sekali lagi dalam perjalanan yang ketiga setelah meninggalkan Filipi. Pada kunjungan ketiga Paulus itulah Lukas menggambarkan hari Minggu yang penting bagi gereja di Troas di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pertama-tama kita diberitahu tentang perkumpulan murid pada hari pertama minggu. Secara harafiah, hari pertama Sabat. Secara kiasan, Sabat menunjukkan periode 7 hari ataupun 1 minggu, seperti yang digunakan dalam referensi untuk kebangkitan Yesus. Itu adalah hari Minggu. Jadi di sini untuk merujuk pada hari Minggu, hari pertama dalam seminggu. Hari dalam seminggu di mana Yesus bangkit dari kematian. Hari Minggu ketika gereja dimulai. Hari dalam seminggu, para murid harus menunggu hari yang kemudian dikenal sebagai hari Tuhan. Memecahkan roti. Alasan mereka berkumpul di hari pertama minggu itu adalah untuk memecahkan roti, untuk merayakan perjamuan Tuhan.
Ini adalah sebuah praktik mingguan dilanjutkan oleh gereja mula-mula. Dikumpulkan pada hari dalam seminggu yang berharga bagi orang Kristen di abad mula-mula untuk merayakan jamuan peringatan yang ditetapkan oleh Yesus sendiri. Para murid di Troas mendapat suguhan khusus pada hari itu. Yang kedua, pemberitahuan Paulus. Paulus adalah sebagai pembicara, sebagai tamu istimewa bersama 8 tamu istimewa lainnya. Dia adalah seorang pembicara tamu, seorang rasul Yesus Kristus yang fasih berbicara, yang telah mendirikan dan menguatkan gereja-gereja di seluruh Mediterania. Paulus berkhotbah. Kita tidak diberitahu pokok persoalannya, tetapi dari apa yang kita ketahui tentang Paulus, itu bisa saja tentang Injil Kristus Yesus. Ini bisa saja merupakan nasihat untuk hidup kudus. Khotbah ini bisa saja tentang menjadi dorongan untuk menanggung penganiayaan. Apapun topiknya, itu adalah khotbah yang panjang. Dia melanjutkan pesannya sampai tengah malam dan bahkan sampai subuh. Dan dia melanjutkannya berbicara sampai fajar, karena dia akan berangkat keesokan harinya. Sungguh ini adalah suatu hak istimewa untuk mendengarkan dan belajar dari Rasul Paulus. Bagi mereka yang rela menginap semalaman, mereka juga menyaksikan suguhan istimewa. Apa yang pertama kali tampak seperti tragedi menyebabkan kebangkitan Eutikus, seorang pemuda yang mengantuk. Di ruang atas dengan banyak pelita atau banyak lampu yang terpasang, dia duduk di jendela, dia terkantuk-kantuk ataupun terlelap dalam tidur nyenyaknya. Kemudian Eutikus tidur pada saat Paulus terus berbicara, terus dan terus. Mungkin setelah bekerja sepanjang hari, ruangan yang penuh sesak, panas dari penerangan lampu, semua berkontribusi pada rasa kantuknya yang sangat dahsyat. Pemuda yang beruntung. Nama Eutikus berarti beruntung, semoga berhasil. Dia duduk di jendela loteng dan tertidur. Lalu dia terjatuh dari lantai 3. Dan waktu diangkat, Eutikus telah meninggal dunia. Paulus turun ke bawah dan langsung berlutut di samping pemuda itu serta memeluknya. Hal yang serupa dapat kita temui ketika nabi-nabi di dalam perjanjian lama juga melakukan hal yang sama ketika membangkitkan orang yang meninggal. Paulus kemudian berkata, jangan menyusahkan dirimu sendiri karena nyawanya ada di dalam dia. Paulus kemudian memecahkan roti dan makan, berbicara sampai fajar dan pagi, dan akhirnya rombongan mereka pergi. Apakah ini adalah perjamuan Tuhan atau makanan biasa untuk menyegarkan Paulus sebelum perjalanannya? Jika Lukas menggunakan waktu Romawi seperti yang diperkirakan banyak orang, waktu itu adalah hari Senin. Presence di sini memecahkan roti dan makan berarti makan biasa, bukan perjamuan Tuhan ataupun perjamuan kudus. Referensi kedua untuk memecahkan roti tampaknya mengambil frase di luar perjamuan Tuhan dan menggambarkan apa yang bisa disebut sebagai camilan tengah malam. Sementara itu, Eutikus diantar pulang ke rumahnya dan semua saudara seiman di situ sangat lega karena dia masih hidup. Sebagai kesimpulan, benar-benar kejadian di Troas adalah hari Minggu yang penuh dengan peristiwa. Itu semua dialami oleh para murid di Troas. Untuk merayakan perjamuan Tuhan, ada peristiwa penting bagi para murid setiap hari Minggu, mendengar saudara kita yang terkasih Paulus berbagi hikmat yang diberikan kepada mereka untuk menyaksikan kebangkitan Eutikus muda dari kematian. Apa yang kita bisa petik dari hari Minggu yang penuh peristiwa di Troas ini? Hari apa gereja berkumpul untuk beribadah dan untuk alasan apa? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa setiap jengkal perjalanan Paulus membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan pada saat ini kita masih mempunyai langkah-langkah yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Apa yang kita perbuat dengan perjalanan kita? Apakah ada misi di dalamnya seperti yang Paulus lakukan? Kiranya setiap diri kita menggunakan setiap jengkal hidup kita, setiap jengkal perjalanan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, menyertai,
dan senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Shalom.